Halo anak-anak kelas 3A, 3B, dan 3C. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu sehat. Anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar tema 2 dari buku 3B. Nih anak-anak, buku 3B. Tema menyayangi tumbuhan dan hewan. Anak-anak sudah punya buku 3B kan? Bagus. Anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar dari subtema 1, PP 1 dan 2. Pembelajaran 1 dan 2. Siapkan buku kalian anak-anak ya. Buku 3B. Menyayangi tumbuhan dan hewan. Nih anak-anak, dalam gambar tampak tumbuhan dan juga hewan-hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Apa saja manfaat lain dari tumbuhan bagi manusia? Anak-anak tentu tahu ya bahwa tumbuhan banyak manfaatnya bagi manusia. Bagaimana jika di bumi ini tidak ada tumbuhan? Nah, anak-anak, mari kita bahas. Salah satu manfaat tumbuhan adalah sebagai sumber makanan. Sumber makanan misalnya beras, sayuran, dan buah-buahan. Nah, ini di halaman rumah Deli, tumbuh pohon buah jambu biji dan tanaman tomat. Ia selalu merawat tanaman-tanaman tersebut. Anak-anak, ini ada cerita tentang persahabatan pohon jambu biji dan tanaman tomat. Anak-anak, mari kita buka buku 3B halaman 3. Coba anak-anak, dibuka buku 3B halaman 3. Ibu akan membacakan, anak-anak menyimak ya nak. Persahabatan pohon jambu biji dan tanaman tomat. Di sebuah negeri tumbuhan, ada tanaman tomat dan pohon jambu biji yang berteman sejak kecil. Mereka bermain bersama setiap hari. Suka dan duka mereka lalui bersama-sama. Ketika sudah besar dan dapat menghasilkan buah, persahabatan tanaman tomat dan pohon jambu biji berubah karena tanaman tomat lebih cepat berbuah daripada pohon jambu biji. Pohon jambu biji merasa tidak percaya diri. Apalagi tanaman tomat senang memamerkan hasil buahnya kepada pohon jambu biji. Pohon jambu biji merasa sedih dan tidak mau bermain lagi. Bulan pun berganti. Buah dari tanaman tomat semakin banyak siap dipetik. Tanaman tomat merasa senang karena dirinya bermanfaat bagi manusia. Sementara pohon jambu biji hanya termenung dan berharap ia dapat segera berbuah. Tiba-tiba datang tanaman pisang menghampirinya.
tanaman pisang memberi kabar bahwa tanaman tomat telah mati. Berita itu sungguh mengejutkan bagi pohon jambu biji. Ia lalu bertanya, mengapa tanaman tomat mati? Pohon pisang pun menjelaskan bahwa usia tanaman tomat hanya sampai ia berbuah. Setelah dipanen, tanaman tomat akan mati. Mendengar penjelasan itu, pohon jambu biji pun bertanya lagi, alasan ia belum juga berbuah. Menurut tanaman pisang, pohon jambu biji akan berbuah dan dapat dipanen pada tahun kedua atau ketiga dan masih dapat bertahan hidup walaupun sudah dipetik manusia. Mendengar penjelasan pohon pisang, pohon jambu biji semakin mengerti. Ia semakin bersyukur atas semua yang ia miliki. Kini, ia tidak pernah iri hati lagi atas kelebihan yang dimiliki orang lain. Sumber dokumentasi penerbit. Anak-anak, inilah cerita tentang persahabatan pohon jambu biji dan tanaman tomat. Anak-anak sudah memahami isi ceritanya ya nak? Jadi kita nggak usah putus asa dan kita harus selalu percaya diri. Anak-anak, mari kita amati gambar buah yang ada di sini. Ada keranjang hijau dan biru yang masing-masing berisi buah. Ini keranjang biru, ini keranjang hijau. Keranjang biru berisi berapa apel nak? Betul, ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan keranjang hijau berisi 6 apel. Jadi jumlah apel seluruhnya dapat ditulis 9 ditambah 6 sama dengan 15. 9-nya ada di keranjang biru, 6-nya di keranjang hijau. Kemudian, bagaimana jika banyak apel di setiap keranjang ditukar? Nah, jumlah apel seluruhnya dapat ditulis 6 ditambah 9 sama dengan 15. Dapat dilihat bahwa pertukaran posisi apel tidak mempengaruhi jumlah apel seluruhnya. 9 ditambah 6 sama dengan 15. Ini kalau ditukar 6 ditambah 9 sama dengan 15. Jadi 9 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 9. Nah, hal di atas membuktikan bahwa pada penjumlahan berlaku sifat pertukaran. Pada sifat pertukaran penjumlahan, letak atau urutan bilangan tidak memengaruhi hasil penjumlahan. Nih, perhatikan contoh berikut ini. 150 ditambah 350 sama dengan 500. Ini ditukar, 350 ditambah 150 sama dengan 500. Jadi, 150 ditambah 350 sama dengan 350 ditambah 150. Nah, anak-anak,
Tadi kita sudah belajar tentang manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. Pemandangan, anak-anak tentunya senang ya kalau melihat pemandangan yang indah. Ini ada lagu Pemandangan, ciptaan Bapak A.T. Mahmud. Ini biramanya 4/4. Kemudian ada tanda lingkaran, nih hitam lingkaran ini, dan ada nih tanda seperti ini, ya. Yang lingkaran hitam ini, nah nanti dinyanyikan sambil tepuk tangan. Yang ini dengan nih misalnya tepuk meja, misalnya ya, supaya variasi tepuk tangan dan tepuk meja. Anak-anak sudah tahu lagunya kan? Tentang pemandangan ini? Ya, nanti akan Ibu kirimkan linknya ya nak ya, dari YouTube. Nih anak-anak nih berarti tepuk 1 kali, tepuk tangan 1 kali, tepuk mejanya 2 kali. Oke ya anak-anak ya. Nah, untuk memahami pelajaran 1, anak-anak bisa mengerjakan soal-soal latihan dari halaman 6 dan 7. Silahkan anak-anak mengisi buku 3B di halaman 6 dan 7 untuk latihan. Ini lanjutannya ya nak ya. Kita lanjut dengan pelajaran yang kedua. Pembelajaran yang kedua, coba anak-anak buka buku halaman 8. Buka buku halaman 8. Ini ada cerita tentang kisah pohon rambutan yang kesepian. Nih anak-anak bisa membaca ya nak. Tadi Ibu sudah memberi contoh cara membaca. Nih halaman 8. Ibu lanjut. Nih. Kapan biasanya kamu mengucapkan terima kasih? Ya, kita selalu berterima kasih ya anak-anak ya kepada mama dan papa yang sudah menyayangi kita, selalu mendampingi kita, dan selalu ada di saat dan dimanapun kita berada. Manfaat yang kita rasakan setelah mengucapkan terima kasih, ya, kita merasa lega ya nak ya. Berterima kasih merupakan salah satu cara bersyukur. Selain berterima kasih kepada sesama manusia, kita juga dapat berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan. Bagaimana cara kita berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan? Nih, pertama, memberi makan hewan peliharaan dengan teratur. Kemudian membersihkan tubuh hewan, menyiram tanaman secara teratur, memberi pupuk secara teratur, tidak menginjak-injak rumput sembarangan. Nah, sudahkah kalian berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan? Kita berterima kasih kepada hewan dengan memberi makan. Ini membersihkan tubuh hewan.
menyiram tanaman. Tanaman disiram agar tidak layu. Ini nak nih, menyiram tanaman. Kemudian juga memberi pupuk. Nih, diberi pupuk, nah. Supaya tumbuh subur. Nah, untuk memahami pembelajaran yang kedua, kalian bisa mengerjakan soal-soal latihan dari halaman 12. Ini lanjutannya anak-anak ya. Oke. Tadi kita sudah belajar ya tentang dongeng, kemudian tentang berterima kasih, dan juga tentang menyayangi hewan dan tumbuhan. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sampai di sini atau cukup sekian, akan Ibu lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih anak-anak, jangan lupa tetap semangat ya anak-anak ya. Dah.